Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Berkat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat menghirup nafas dengan gratis tanpa ada yang menghalangi. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan atas junjungan Nabi Agung kita, Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman yang menunjukkan kepada manusia jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang terang benderang, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad pernah ditanyai oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Sa'altu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'malu afdal?" Apa perbuatan yang paling diutamakan? Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Summa ayu, kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah yang paling utama? Qala, Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, summa ayu, apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Dari hadis ini bisa dijelaskan atau bisa diambil kesimpulan bahwasanya as-salatu ala waktiha lebih dikedepankan daripada birrul walidani, yang berbakti kepada kedua orang tua. Secara logika saja, ketika berbakti kepada kedua orang tua menduduki nomor kedua, berarti memang sholat pada waktunya adalah hal yang paling harus diutamakan, melebihi berbakti kepada orang tua. Karena secara dipikir saja, kalau seandainya kita berbakti kepada orang tua yang notabene orang tua adalah hamba Allah, maka kita harus menghormati dahulu sang pencipta orang tua, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 78 dijelaskan, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghusakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya adalah, dirikanlah sholat sejak tergelincirnya matahari, yakni di Indonesia kemungkinan jam 12 siang, ketika terik matahari berada di atas kepala kita atau sejajar dengan kepala kita, ila ghusakil laili, sampai terbenamnya matahari, yakni sekisaran jam 7 kalau di Indonesia, wa Qur'an al-fajr, dan sholat subuh. Ini adalah waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah SWT untuk sholat fardu yang 5. Sholat diawali dengan liduluki syamsi, yakni sholat zuhur, asar, maghrib, ila ghusakil laili, sampai tenggelamnya matahari. Dan tidak lupa Allah menyebutkan wa Qur'an al-fajr, yakni sholat subuh. Yang dimaksud Qur'an al-fajr di sini adalah sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Karena ketika kita sholat subuh akan dipantau langsung, akan disaksikan oleh para malaikat sebagai ketaatan kita. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta.
Kalau tadi dijelaskan waktu-waktu sholat, pasti akan tahu kenapa kita harus menjaga sholat-sholat kita. Hafidhu ala sholati wa sholatil wusta, artinya jagalah sholat-sholat kalian, wa sholatil wusta, dan juga yang sholat pertengahan. Ini yang lebih ditekankan. Menurut para ulama, sholat yang di pertengahan adalah sholat asar. Yang dimaksud adalah sholat asar. Ketika kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, sholat asar, yakni adalah waktu-waktu di mana ketika orang lagi sibuk-sibuknya. Maka dari itu, Allah sudah menekankan sejak zaman dahulu bahwasanya kita harus menjaga sholat. Apalagi sholat asar ini harus kita tekankan lagi untuk menjaganya. Karena sholat asar ini sangat susah untuk manusia lakukan. Karena mengingat banyak pekerjaan yang pulang dari pabrik biasanya waktu sore, waktu asar. Kemudian kalau shift malam berangkatnya sore hari. Maka dari sini kita tahu bahwasanya sholat asar lebih penting menjaga sholat asar. Kita menekankan sholat asar dibandingkan sholat-sholat yang lainnya. Memang sholat yang lainnya kita pentingkan juga, kita jaga juga, tapi kita lebih menekankan lagi kepentingan untuk sholat asar. Mungkin ini dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, siap.